Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Praktikum Anatomi dan Fisiologi Manusia 2. Di sini saya Fitria Mesaro, di samping saya ada Devi Zulfa Utariningrum, kemudian ada Elisa Agustina, Rakef Fikatan, dan Lutfanto Hafizuddin. Di sini kami akan melakukan uji urinari, di mana urin merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinari. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dari metabolisme untuk menjaga homeostasis di dalam tubuh. Adapun tujuannya dari praktikum ini adalah pertama untuk menentukan karakteristik urin normal, kedua untuk menentukan komposisi urin normal melalui uji klorida, glukosa dan protein, dan yang ketiga mengidentifikasi adanya HCG pada urin. Mengetahui pentingnya praktikum kali ini, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Adapun alat dan bahan praktikum adalah alat tes kehamilan, asam asetat, perak nitrat, pH meter, reagen Benedict, dan sampel urin. Metodologi yang digunakan adalah pengujian fisis dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik dari sampel urin. Pertama-tama, sampel urin akan ditentukan organoleptisnya berupa warna, kejernihan, bau, volume, pH via pH indikator, dan bobot jenis sampel. Kemudian dicatat hasil yang didapatkan dari pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita akan melakukan identifikasi komposisi urin normal, yaitu penetapan klorida. Di sini, kita akan melakukan serangkaian uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah urin sampel yang kita gunakan mengandung klorida atau tidak. Di mana klorida sendiri merupakan sisa hasil metabolisme yang diekskresikan bersama urin. Pertama-tama, kita masukkan sebanyak 3 ml urin sampel ke dalam tabung reaksi yang telah disediakan. Selanjutnya, ditambahkan larutan perak nitrat, tetes demi tetes, dan diamati apakah terbentuk endapan putih atau tidak pada dasar larutan. Kali ini kita akan melakukan prosedur penetapan glukosa urin yang bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam urin tersebut terdapat glukosa atau tidak. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, masukkan 5 ml reagen Benedict ke dalam tabung reaksi yang berisi 8 tetes urin. Kemudian, masukkan tabung ke dalam air mendidih selama 5 menit. Panaskan perlahan di atas api sampai terbentuk gelembung. Angkat, kocok isi tabung lalu dinginkan. Selanjutnya, baca hasil reaksi dengan terlebih dahulu mengocok isi tabung. Apakah terbentuk warna? Apakah biru jernih, sedikit hijau atau keruh, hijau kuning dan keruh, kuning keruh, jingga atau lumpur keruh, merah keruh. Kaitkan warna dengan kadar glukosa. Adapun skema kerja untuk pengujian protein urin adalah: pertama, sampel berupa urin jernih dimasukkan ke dalam tabung reaksi hingga 2/3 penuh. Kemudian, lapisan atas tabung dipanaskan selama 30 detik hingga mendidih. Kemudian, kekeruhan pada bagian atas diamati. Setelah itu, sampel diteteskan 2-5 tetes asam asetat 6%. Lalu dilihat kekeruhan campuran dan warna dikaitkan dengan kadar protein. Pengujian kadar HCG. Sampel dicelupkan alat tes kehamilan pada wadah sampel selama 30 detik. Diamati perubahan warna pada indikator tes. Adapun hasil yang diperoleh beserta analisisnya yaitu: Pengujian fisis dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik urin yang mana meliputi uji organoleptis, yaitu warna, kejernihan, bau, selanjutnya volume urin, dan bobot jenis. Urin sampel yang digunakan menunjukkan warna kuning pucat, di mana hal ini sesuai dengan warna urin normal pada biasanya. Selanjutnya, untuk pengamatan kejernihan dapat diketahui bahwa urin sampel relatif jernih dan sesuai dengan karakteristik urin normal. Selanjutnya, untuk identifikasi bau, di mana urin memiliki aroma yang sangat khas. Selanjutnya, untuk pengamatan pH urin, sampel didapatkan pH sebesar 6 dengan pH urin yang normal berkisaran antara 4,6 hingga 8.
Volume urin normal biasanya berkisaran antara 800 hingga 2000 ml per hari dengan asupan cairan normal 2 liter per hari. Sedangkan untuk bobot jenis urin normal berkisaran antara 1,001 hingga 1,035. Bobot jenis urin juga bergantung pada jumlah zat yang terlarut di dalamnya. Penetapan klorida urin. Pada percobaan penetapan klorida urin ini, terdapat endapan putih yang terbentuk pada dasar larutan. Terbentuknya endapan putih ini terjadi karena adanya pengikatan ion Cl2 oleh senyawa perak netral. Adanya endapan pada sampel menunjukkan bahwa urin uji mengandung klorida, yang dimana klorida merupakan zat atau kandungan hasil ekskresi sisa metabolisme dalam tubuh yang memang seharusnya ada pada urin normal. Penetapan glukosa urin. Pada percobaan penetapan glukosa urin ini, didapatkan hasil yaitu warna urin tersebut berwarna biru jernih, yang menandakan bahwa urin tersebut negatif mengandung glukosa. Hal ini dideteksi dengan reagen Benedict. Larutan ini akan menguji keberadaan glukus aldehida dan keton pada gula aldosa dan laktosa. Gula reduksi yang dapat diuji berupa monosakarida, disakarida, kecuali sukrosa. Jika urin terdapat glukosa, maka urin akan berwarna hijau kuning dan keruh sampai merah keruh. Pada percobaan uji protein pada urin tidak ditemukan keteguhan ataupun butir-butir. Hal ini menandakan bahwa urin yang diuji tidak mengandung protein. Protein merupakan makromolekul yang berukuran relatif lebih besar, sehingga pada kondisi normal tidak akan dapat melewati glomerulus. Yang artinya, apabila protein ikut tersekresi bersama urin, ini menandakan bahwa adanya gangguan pada glomerulus yang berfungsi sebagai penyaring zat-zat sisa metabolisme. Sekarang kita akan membahas mengenai uji H3 pada urin. Uji yang telah kami lakukan menunjukkan adanya hasil positif yang dilihat dari munculnya garis merah pada alat tes atau kit. H3 yang dideteksi merupakan hormon yang dihasilkan wanita pada saat masa kehamilan. Hormon tersebut dapat diikat oleh antibodi dan enzim HB1 dan 2 pada alat tes. Reaksi yang terjadi dilihat melalui pembentukan warna antara enzim dengan molekul warna pada alat, sehingga muncul garis merah pada zona tes. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pertama, urin uji memiliki karakteristik organoleptis, volume, dan bobot jenis yang sesuai dengan urin normal. Kedua, urin uji positif mengandung klorida dan negatif terhadap glukosa dan protein. Ketiga, terdapat kandungan H3 pada urin sampel yang digunakan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dadah!